Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu jalanan kota mulai padat. Panas terik membuat banyak orang malas keluar rumah. Namun bagi para pelajar, jam sekolah baru saja usai. Di antara kerumunan anak SMA yang berjalan pulang, ada seorang gadis berambut hitam panjang, mengenakan seragam putih abu-abu lengkap dengan tas punggung yang terlihat penuh buku. Wajahnya teduh, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang berbeda dari anak seusianya. Namanya Nadia. Nadia tampak berjalan santai, menyusuri trotoar sambil sesekali memperhatikan sekitar. Namun sebenarnya, dia tidak sedang benar-benar pulang sekolah. Hari itu, Nadia punya misi khusus. Ia adalah siswi yang diam-diam dipilih untuk menjalankan penyamaran. Selama beberapa minggu terakhir, warga sering mengeluh tentang razia liar yang dilakukan sekelompok oknum polisi di jalan ini. Bukan razia resmi, melainkan pemalakan yang disamarkan. Beberapa siswa bahkan pernah dipalak, motor mereka ditahan dengan alasan tidak membawa STNK atau SIM, lalu diminta uang, tebusan, jutaan rupiah. Banyak orang takut melawan karena seragam polisi yang mereka lihat. Laporan sudah masuk, tapi untuk menangkap basa mereka tidak mudah. Mereka pintar menutup jejak. Maka dibutuhkan seseorang yang bisa memancing tindakan mereka, dan itulah alasan kenapa Nadia, meskipun masih berusia 17 tahun, rela mengambil peran itu. Dia bukan gadis SMA biasa. Ayahnya seorang perwira intel, dan sejak kecil Nadia dilatih bela diri. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan, meskipun harus menyamar sebagai siswi yang tampak lemah. Di ujung jalan, 3 pria berseragam polisi berdiri seenaknya di dekat motor mereka. Mata mereka liar, seperti sedang menunggu mangsa. Begitu melihat Nadia lewat, salah satunya langsung menyeringai. "Heh, anak SMA jalan sendirian. Cocok nih buat diperas," bisik salah satu dari mereka. Oknum polisi paling arogan di antara mereka, bernama Bowo, maju selangkah. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan sikapnya kasar. Ia menghampiri Nadia dengan langkah cepat, lalu tiba-tiba, bruk, ia menendang tas yang Nadia bawa sampai hampir terjatuh. "Hei, berhenti lo. Anak SMA nggak sopan banget jalan di depan polisi tanpa permisi," teriaknya sok keras. Nadia menoleh, menatap dingin, meskipun wajahnya tetap dibuat seolah ketakutan. Maaf pak, saya nggak salah apa-apa. Saya cuma mau pulang sekolah," jawabnya dengan suara gemetar, menahan perannya, tapi Bowo malah semakin menjadi. Ia mendorong bahu Nadia kasar hingga hampir tersungkur. "Kalau mau lewat sini, bayar dulu. Minimal 500.000. Kalau enggak, ikut gue ke pos. Biar lo tahu rasa." Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya bisa saling berbisik. Mereka tahu itu salah, tapi siapa berani melawan polisi? Nadia menunduk, pura-pura ketakutan. Tapi di dalam dadanya, ia sudah menyiapkan diri. Semua kata-kata kasar itu dicatat dalam pikirannya. Ia hanya butuh satu alasan kuat untuk bertindak, dan saat Bowo mulai mengangkat tangannya, siap menampar wajahnya, Nadia sadar, momen itu hampir tiba namun, belum sempat ia melawan, suara salah satu warga yang tak tahan terdengar. "Pak, jangan kasar begitu. Dia masih anak sekolah." Bowo menoleh dengan tatapan garang, "Diam lo. Urusin urusan lo sendiri kalau nggak mau ikut gue angkut." Kerumunan makin tegang. Nadia masih berpura-pura gemetar, padahal sebenarnya ia sudah menahan diri dengan penuh perhitungan. Hari itu, oknum polisi arogan itu tidak tahu kalau yang ia hadapi bukan sekadar gadis SMA biasa, melainkan seseorang yang siap membuka kedok mereka di depan umum. Setelah Nadia pura-pura gemetar,
Bo dan dua rekannya langsung menyeretnya ke sebuah bangunan kecil di tepi jalan yang mereka sebut sebagai pos razia. Padahal, tempat itu hanyalah warung kosong yang sudah lama tak terpakai. Dari luar terlihat kusam, cat tembok terkelupas, dan kaca jendela pecah sebagian. Namun disitulah mereka sering melakukan aksi kotor mereka. "Masuk lo," bentak Bowo sambil mendorong bahu Nadia. Gadis itu pura-pura terhuyung dan hampir jatuh, namun segera menyeimbangkan diri. Warga yang melihat hanya bisa menunduk. Sebagian ada yang merekam diam-diam dari jauh, tapi tak berani mendekat. Mereka tahu, siapapun yang mencoba ikut campur bisa ikut dituduh melawan aparat. Di dalam pos itu, suasananya pengap dan bau asap rokok. Meja kayu reot di tengah ruangan dipenuhi map-map lusuh, botol minuman berserakan, dan di pojok terlihat beberapa motor yang katanya disita. Padahal sebenarnya ditahan untuk diperas. Bowo menjatuhkan tubuhnya ke kursi plastik sambil menyalakan rokok. Ia menatap Nadia dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan meremehkan. "Lo pikir enak jadi polisi? Semua butuh duit, ngerti? Jadi kalau mau aman, kasih duit sekarang. Gue kasih harga murah buat lo, 500.000 aja. Kalau nggak ada, kita nego, tapi jangan coba-coba nolak." Nadia menggenggam erat tali tasnya, berpura-pura semakin panik. "Tapi, saya masih sekolah, Pak. Saya nggak punya uang sebanyak itu. Uang jajan saya aja cuma puluhan ribu." Polisi lain yang lebih muda, bernama Rian, ikut menimpali. "Udahlah, bos. Kalau anak sekolah gini, gampang. Telepon ortunya, suruh datang. Biasanya orang tua panik, bisa keluarin duit lebih gede." Mendengar itu, Bo tersenyum sinis. "Nah, benar. Kasih gue nomor HP bokap lo, biar gue ngomong. Kalau enggak, siap-siap aja lo nginep di sini." Nadia tetap menunduk, pura-pura bingung, tapi dalam hatinya ia mencatat semua percakapan. Setiap kata, setiap ancaman, semuanya bukti yang kelak bisa menjatuhkan mereka. Tak puas dengan jawaban Nadia, tiba-tiba Bowo kembali bangkit. Dengan kasar, ia menendang kursi di dekatnya hingga terbalik. Suara kerasnya membuat Nadia refleks mendongak. "Lo jangan pura-pura bego. Anak SMA sekarang tuh banyak gaya. Jangan-jangan lo bawa duit jajan gede. Coba buka tas lo." Bowo meraih tas Nadia dengan paksa. Tapi begitu dia menariknya, Nadia justru menggenggam kuat, seolah takut barang pribadinya diambil. "Jangan, Pak. Itu buku sekolah saya," teriaknya, tetap berperan sebagai gadis polos. "Justru gue pengen lihat, buku apa yang bisa bikin lo belagu." Bowo merampas tas itu dan menumpahkan isinya ke lantai. Buku-buku jatuh berantakan. Pulpen, kotak pensil, hingga botol minum plastik berhamburan. Tapi di antara itu semua, Bowo tidak tahu ada benda kecil yang sengaja diselipkan Nadia. Sebuah alat perekam suara berbentuk mirip gantungan kunci. Benda itu kini bekerja merekam semua suara mereka. Rian jongkok, mengacak-acak buku-buku yang berserakan. "Gak ada duit, bos. Beneran anak sekolah nih. Mau diapain?" Bowo menghembuskan asap rokoknya ke wajah Nadia. "Kalau gitu gampang. Kita bikin lo takut dulu. Baru lo bakal nurut." Tangannya terulur, hendak mencengkeram dagu Nadia. Namun seketika itu juga, tatapan mata Nadia berubah. Dari yang awalnya pura-pura takut, kini menjadi dingin dan tajam. Bowo sempat terdiam sepersekian detik, merasa ada yang aneh. Tapi dia mengibaskan kepalanya, menganggap itu hanya perasaan. "Lo kira dengan tatapan kayak gitu bisa nakutin gue? Jangan macem-macem, anak kecil," bentaknya. Namun tanpa ia sadari, Nadia sudah hampir kehabisan kesabaran.
Ia menunggu satu tindakan kasar berikutnya sebagai alasan yang sah untuk bertindak, dan saat Bo benar-benar mendorong kepalanya keras ke meja, Nadia tahu, peran gadis lemah sudah berakhir. Kepala Nadia dihantam ke meja kayu reot, bunyinya cukup keras hingga membuat Rian dan seorang polisi lain, Togar, ikut terkejut. Mereka mengira gadis itu akan menangis, merengek, atau memohon ampun. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Perlahan, Nadia mendongak. Tatapannya bukan lagi tatapan anak SMA ketakutan. Sorot matanya berubah dingin, penuh kendali, dan menghunjam tajam ke arah Bowo. Sesaat suasana di dalam pos kecil itu hening, hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Akhirnya, bisik Nadia lirih, namun penuh tekanan. Bowo mengernyit, "Apa maksud lo?" Tanpa menjawab, Nadia menepis tangan kasar Bowo dengan kecepatan yang tak sebanding dengan tubuh mungilnya. Dorongan itu begitu kuat hingga membuat Bowo terdorong beberapa langkah ke belakang. Kursi plastik di belakangnya ambruk berderak. "Apa-apaan lo?" bentaknya marah, namun wajahnya jelas terkejut. Rian dan Togar saling pandang. Mereka tidak percaya seorang gadis SMA bisa membuat senior mereka kehilangan keseimbangan hanya dengan satu gerakan. Nadia berdiri tegak, merapikan seragam putih abu-abunya yang kusut. Suaranya kini tegas, berbeda jauh dari nada ketakutan sebelumnya. "Dari tadi saya sudah diam, pura-pura takut, dan mendengarkan semua ancaman kalian. Semua sudah terekam rapi. Kalian pikir saya benar-benar siswi biasa yang bisa diperas enaknya?" Rian tersentak. "Rekaman? Maksud lo wartawan?" Nadia menatap tajam, lalu tersenyum tipis. "Bukan. Saya ditugaskan untuk menyamar. Kalian sudah terlalu lama main kotor di jalan ini. Banyak laporan warga, tapi selalu lolos. Hari ini, permainan kalian selesai." Bo terdiam sepersekian detik, lalu tertawa terbahak. "Hahaha. Menyamar? Anak ingusan kayak lo mau jadi pahlawan? Dasar gila. Gue udah 15 tahun jadi polisi, jangan sok ngajarin gue hukum." Tanpa pikir panjang, ia menerjang Nadia, berniat mendorong tubuh kecil itu ke dinding. Namun gerakannya terbaca jelas. Dengan langkah cepat dan putaran tubuh yang luwes, Nadia menghindar dan berak. Siku tajamnya mendarat tepat di ulu hati Bowo. Bowo terhuyung, wajahnya pucat, napasnya tercekik. Sialan." Orang yang tadi tampak seperti monster kini melipat tubuh menahan sakit, sementara Nadia hanya berdiri tegak, seakan tidak terjadi apa-apa. Melihat itu, Rian spontan maju. "Beraninya lo nyakitin senior gue," teriaknya sambil mengangkat tangan hendak menampar, namun Nadia lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan Rian, memutarnya ke belakang hingga terdengar suara krek halus. Rian menjerit kesakitan, tubuhnya terpaksa membungkuk mengikuti arah putaran tangannya. Lepasin! Lepasin!" Togar yang sedari tadi bingung akhirnya juga maju, mencoba melerai. Ia mengayunkan pukulan dari samping, tapi Nadia sudah siap. Ia menunduk, lalu mengangkat lututnya tepat mengenai perut Togar. Tubuh pria besar itu tertekuk, lalu jatuh tersungkur di lantai. Dalam hitungan detik, 3 polisi arogan yang biasanya ditakuti banyak orang kini meringkuk tak berdaya di hadapan seorang gadis SMA. Nadia menatap mereka satu persatu. "Kalian yang selama ini sok berkuasa, sok ditakuti warga, ternyata lemah. Kalian hanya berani terhadap orang kecil yang tak bisa melawan. Tapi begitu ketemu orang yang siap menghadapi kalian, langsung tumbang." Bowo mencoba bangkit dengan wajah penuh amarah, tapi tubuhnya gemetar. Lo siapa sebenarnya?" Nadia mengeluarkan kartu identitas kecil dari saku rok abu-abunya. Ia mengacungkannya singkat, cukup jelas bagi mereka yang mengenalnya. "Intel muda. Ditugaskan khusus mengawasi oknum busuk kayak kalian.
Dan semua ucapan kalian tadi sudah terekam. Termasuk bukti pemerasan. Mereka semua terdiam. Wajah-wajah arogan yang tadi penuh kesombongan kini berubah pucat pasi. Rian menelan ludah, sementara Togar hanya bisa menggeleng tak percaya. Dari luar pos, beberapa warga yang tadinya hanya menonton dari jauh mulai mendekat. Ada yang merekam dengan kamera ponsel. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang gadis SMA melumpuhkan 3 oknum polisi. Bisik-bisik mulai terdengar. Gila, ternyata dia bukan anak biasa. Pantes berani dilawan. Wah, akhirnya ada yang berani kasih pelajaran buat mereka. Situasi semakin memanas. Bo sadar jika semakin lama, semakin banyak mata menyaksikan. Panik bercampur marah membuatnya mengambil keputusan gegabah. Ia meraih tongkat besi yang tersandar di pojok ruangan. Kalau begitu, gue habisin lo sekarang juga.